menyesuaikan dengan persis body atau tubuh dari pembelinya. Jadi pembeli yang harus menyesuaikan, oh kalau badan saya segini, saya kira-kira menggunakan ukuran apa, kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu karakteristik dari produk massal. Jadi tidak bisa menyesuaikan secara spesifik dengan keinginan dari pelanggan, tetapi mereka menyediakan berbagai ukuran yang itu mungkin bisa menjadi pilihan dari pelanggan-pelanggannya. Contoh lain misalnya sandal jepit, kalau kalian tahu Swallow, merek Swallow itu kan udah ada ukurannya, yang mana kalian nggak bisa custom. Kaki saya ukurannya misal apa namanya 9,3 misal kayak gitu, misalnya kan nggak ada. Biasanya kan langsung 9,5, 10, 9. Nah, itu berarti kaki kalian yang menyesuaikan. Kalau misal ukuran saya 9,3, itu maksudnya ke ukuran yang mana yang ada di dalam produk kayak gitu. Nah, itu perbedaan antara produk by custom dengan produk yang diproduksi secara massal. Nah, untuk perhitungan biaya proses itu bukan per pesanan, karena di sini konteksnya adalah perusahaan memproduksi secara terus-menerus. Jadi untuk biaya prosesnya itu dibebankan per departemen atau per pusat biaya. Misal perusahaan pembuat seragam tadi itu kan ada departemen pemotongan. Kain kan awalnya dipotong dulu sebelum dijahit. Nah, berarti ada departemen pemotongan, ada departemen penjahitan, ada departemen pengemasan. Nah, berarti itu biayanya nanti dibebankan per masing-masing departemen. Kalau departemennya ada 3, maksudnya departemen produksi ya ini yang saya maksud. Kalau departemen produksinya ada 3, berarti ya nanti pembebanannya itu ada 3 departemen kayak gitu. Biaya per unitnya itu diperoleh dari biaya departemennya berapa, dibagi dengan total unit yang diproduksi. Misal katakanlah di dalam proses departemen pemotongan itu untuk membuat 100 baju diperlukan bahan bakunya misal 10 juta, kemudian tenaga orangnya itu 5 juta, kemudian overhead-nya misal 5 juta, berarti 20 juta dibagi dengan 100, ketemu biaya per unitnya berapa, kayak gitu. Nah, untuk karakteristik penentuan biaya proses sebenarnya mirip dengan yang saya sampaikan tadi bahwa aktivitas produksi itu bersifat terus-menerus tanpa menunggu adanya pesanan terlebih dahulu. Kemudian produksi bersifat massal, tujuannya mengisi persediaan yang siap dijual. Produk yang dihasilkan itu homogen, jadi nggak bisa spesifik detail per customer gitu, nggak bisa. Kemudian biaya dibebankan ke setiap unit dengan membagi total biaya per departemen atau per pusat biaya dibagi dengan total unit yang diproduksi. Kemudian pengumpulan biaya dilakukan berdasarkan periode waktu tertentu, biasanya bulan. Maksudnya setiap bulan itu akan dihitung biaya per departemennya itu berapa. Kita masuk dulu ke aliran produk. Jadi di sini dalam penentuan biaya proses, aliran suatu produk yang berkaitan dengan pembebanan biaya itu dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah aliran produk secara berurutan, yang kedua aliran produk secara paralel, dan yang ketiga adalah aliran produk secara selektif. Bedanya di mana? Kita bahas dulu yang aliran produk berurutan. Jadi intinya untuk aliran produk berurutan itu urutannya itu step by step. Jadi nggak ada yang kayak apa ya istilahnya itu kayak bercabang gitu enggak ada. Jadi dalam proses aliran produk berurutan itu stepnya itu berurutan. Contohnya di sini dalam produksi penjahitan baju itu mulai dari kapas, bunga kapas dipintal dulu menjadi benang, berarti melalui departemen pemintalan. Karena di sini ada bahan bakunya kapas, kemudian tenaga kerjanya orang yang melakukan pemintalan, kemudian BOP, maka di sini dalam departemen pemintalan itu ada 3 jenis biaya bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Kemudian dari departemen pemintalan, kalau kita lihat di contohnya ini, berarti produk yang dihasilkan dari departemen pemintalan itu kan benang. Nah, benang masuk ke departemen tenun. Berarti sebenarnya di dalam departemen tenun itu kan tidak menambah adanya bahan baku. Karena bahan bakunya itu dari benang yang kita sudah lakukan di departemen pemintalan. Makanya di sini di dalam proses
produksi di Departemen Tenun itu cuma ada penambahan tenaga kerja dan BOP. Kemudian dari Departemen Tenun, benang yang sudah ditenun itu akan menjadi kain. Kain akan masuk ke dalam Departemen Pemotongan. Jadi sebenarnya ini ada kelewat satu, sebelum ke Departemen Penjahitan, kain itu dipotong dulu, dibuat pola dan dipotong di Departemen Pemotongan. Maka di sini itu juga tidak ada tambahan bahan baku di Departemen Pemotongan, karena sebenarnya itu cuma merubah kain yang meteran, kemudian dipotong sesuai dengan pola baju yang akan dijahit. Jadi nggak ada tambahan bahan baku, yang ada cuma tambahan tenaga kerja karena ada orang yang memotong atau mesin yang memotong. Kemudian ada juga tambahan BOP, listrik, untuk penerangan Departemen Pemotongan dan lain sebagainya. Nah, setelah dari Departemen Pemotongan, itu nanti baju yang sudah sesuai pola akan dikirim ke Departemen Penjahitan. Nah, di Departemen Penjahitan itu kan ada kemungkinan baju tersebut ada ornamen-ornamennya, entah itu kalau misal seragam sekolah ada tambahan, bukan stiker ya, logo, kemudian kancing. Nah, berarti di situ di Departemen Penjahitan itu ada tambahan bahan baku. Maka di Departemen Penjahitan itu ada 3 biaya lagi, yaitu biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Kemudian dari Departemen Penjahitan setelah selesai masuk ke produk barang jadi. Itu. Jadi stepnya itu berurutan, nggak ada yang bercabang. Itu kalau aliran produk berurutan. Nah, sekarang kita bahas untuk aliran produk paralel. Di sini bedanya itu ada 2 departemen yang mereka itu jalannya bersamaan. Kemudian nanti akan ditemukan di satu departemen yang sama. Contohnya di sini dalam perakitan meja. Meja yang saya gunakan ini contohnya kan ada kayu dan besi. Jadi ada 2 bahan baku, yaitu bahan baku kayu dan bahan baku besi. Nah, kalau kayu itu kan dari kayu batangan yang panjang itu dipotong-potong, jadi masuknya ke Departemen Pemotongan. Sedangkan kalau besi itu dileburkan dulu. Jadi beda 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 apa ya? Beda departemen untuk mengubah kayu dan besi hingga siap digunakan. Nah, jadi, bahan baku yang kayu akan dikirim ke Departemen Pemotongan, pada waktu yang bersamaan, bahan baku yang dari besi itu akan dikirim ke Departemen Peleburan. Jadi, ada 2 departemen yang kerjanya itu beriringan. Kemudian dari kayu itu setelah dipotong akan masuk ke Departemen Penghalusan. Karena penghalusan ini nggak butuh bahan baku, jadinya yang di penghalusan cuma butuh tenaga kerja dan BOP. Sama halnya yang besi itu dari Departemen Peleburan masuk ke Departemen Percetakan. Kan bahan bakunya itu sama dengan Departemen Peleburan, makanya di sini cuma butuhnya adalah tenaga kerja dan BOP. Kemudian kayu yang sudah dihaluskan, besi yang sudah dicetak itu akan dirakit menjadi satu buah meja yang utuh kayak gambar ini. Maka dua-duanya itu akan masuk ke Departemen Perakitan. Nah, ini maksud dari aliran produk paralel yang awalnya itu terjadi pencabangan itu nanti akan masuk ke dalam satu departemen yang sama. Di sini itu contohnya masuk ke Departemen Perakitan. Nah, karena di Departemen Perakitan ini dirakit berarti kan ada tambahan bahan baku. Maka di sini ada 3 biaya, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Kemudian dari Departemen Perakitan akan masuk ke Departemen Penyelesaian. Nah, kalau di Departemen Penyelesaian mungkin kayak diplitur atau dirapikan. Nah, itu masuknya ke Departemen Penyelesaian. Makanya di sini juga ada bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Itu kalau aliran produk paralel. Nah, sekarang kita bicara terkait aliran ketiga, yaitu aliran produk selektif. Misal katakanlah kita balik lagi ke contoh yang pertama, katakanlah perusahaan yang sama itu memproduksi barang jadi ada 3 macam. Misalnya lembaran kain yang sudah ditenun itu langsung dijual dalam bentuk lembaran kain. Kemudian yang kedua, produk jadi dalam bentuk painting. Jadi kain tenun yang sudah dilukis. Kemudian yang ketiga itu yang sudah dalam bentuk baju.
Jadi ada 3, yaitu kain tenun polos, kemudian kain tenun yang ada lukisannya, dan yang ketiga itu adalah kain tenun yang sudah dalam bentuk produk jadi berupa baju. Maka di sini yang maksudnya aliran produk selektif itu aliran produksi fisik di mana produk berpindah ke departemen-departemen yang berbeda dalam satu pabrik, tergantung pada produk final yang akan diproduksi. Jadi tergantung produk finalnya itu nggak cuma satu macam, tapi ada 3 macam. Saya contohkan tadi. Berarti kalau semisal dari departemen tenun, kalau semisal produk jadinya itu berupa kain lembaran tenun, maka setelah sampai di dalam departemen tenun, itu langsung masuk ke departemen pengepakan. Bedanya kalau misal melalui painting, berarti dari departemen tenun itu belum bisa masuk ke departemen pengepakan terlebih dahulu, tetapi masuknya ke departemen painting. Dilukis dulu, setelah jadi lembaran kain tenun yang ada lukisannya, baru masuk ke departemen pengepakan. Beda lagi di departemen penjahitan. Kalau semisal dia dijahit, dibuat apa namanya itu, baju, berarti dari departemen tenun masuk ke painting, terus ke baju penjahitan. Ke departemen penjahitan, setelah selesai jadi baju, baru dikirim ke departemen pengepakan. Jadi masuknya ke departemen pengepakan itu antara 3 produk yang berbeda ini itu akan berbeda-beda karena prosesnya ada yang sampai departemen tenun aja, ada yang harus berlanjut sampai departemen penjahitan. Nah, itu maksud dari aliran produk selektif. Kayak gitu. Oke, sekarang kita bicara terkait arus biaya dan akumulasi biaya. Jadi intinya karena kita bicara terkait biaya proses, maka untuk akumulasi biayanya itu dibebankan pada masing-masing departemen. Jadi biaya per unit itu dihitung dari masing-masing departemen. Kayak saya contohkan tadi di departemen pemotongan misalnya ketika ketemu total biaya di departemen pemotongan dari penjumlahan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead itu 20 juta. Nah, kemudian produk yang diproduksi itu ada 100, maka biaya per unitnya di departemen pemotongan itu ketemunya 20 juta dibagi 100, kayak gitu. Kemudian ketika barang dalam prosesnya itu berpindah ke departemen selanjutnya, maka biayanya itu juga akan dipindahkan ke departemen selanjutnya, begitu terus sampai akhirnya di gudang produk jadi. Jadi biaya itu akan mengikuti arah produknya itu kemana. Kalau misal produknya udah berpindah ke departemen selanjutnya, maka biayanya juga akan dipindahkan ke departemen selanjutnya. Gitu. Oke, sekarang kita bicara terlebih dahulu terkait perhitungan biaya per departemen. Yang pertama ada akuntansi biaya bahan baku. Dalam penentuan biaya proses, bukti permintaan bahan baku itu digunakan sebagai dasar untuk pembebanan bahan baku ke departemen. Contohnya di sini ada PT Dunia Anak merupakan perusahaan mainan anak dengan merek BB, perusahaan yang mempunyai 2 departemen produksi yaitu Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan. Jadi PT Dunia Anak itu memiliki 2 departemen, Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan, yang mana memiliki akun produk dalam proses yang terpisah. Permintaan bahan baku digunakan di Departemen Pemotongan sebesar 7.800.000 dan Departemen Perakitan sebesar 5.650. Maka di sini ketika terjadi pemindahan bahan baku ke masing-masing departemen, maka yang didebit itu adalah produk dalam proses departemennya, yang dikredit itu persediaan bahan baku, karena persediaan bahan baku perusahaan itu akan berkurang karena sebagian itu dipindahkan ke barang dalam proses atau produk dalam proses. Makanya di sini produk dalam prosesnya itu didebit. Nah, didebitnya itu untuk masing-masing departemen. Jadinya ayat jurnal untuk contoh ini itu adalah barang dalam proses departemen pemotongan sebesar 7.800.000, kemudian barang dalam proses departemen perakitan 5.650, kemudian pada kreditnya persediaan bahan baku sebesar 13.450. Tuh. Kemudian untuk akuntansi biaya tenaga kerja, ini juga sama.
Contohnya di sini PT Jaya Makmur Jaya itu perakitan radio dengan merek Razio. Pada bulan Agustus, jam kerja langsung yang diserap Departemen Perakitan sebanyak 1.840 dengan tarif 2.000 per jam. Maka di sini 1.840 dikalikan 2.000 per jam, itu untuk Departemen Perakitan. Ketemunya adalah 3.680 juta. Kemudian Departemen penyelesaiannya itu 1.650 jam dengan tarifnya 1.500 per jam, maka ketemunya 2.475.000. Maka di sini yang didebit itu adalah barang dalam proses atau produk dalam proses Departemen Perakitan sebesar 3.680.000. Kemudian ada produk dalam proses Departemen Penyelesaian sebesar 2.475.000. Nah, yang dikreditkan itu adalah beban gaji sebesar 6.155.000. Karena beban gajinya itu sudah dialokasikan untuk masing-masing departemen. Itu adalah maksud dari ayat jurnal ini, gitu. Kemudian kita bicara terkait biaya overhead pabrik. Contohnya di sini PT Alexa Komputer merupakan perusahaan perakitan komputer dengan merek Alcom. Perusahaan mempunyai 2 departemen produksi, yaitu Departemen Perakitan dan Departemen Penyelesaian. Untuk kedua departemen tersebut, perusahaan memiliki akun produk dalam proses secara terpisah. Selama bulan Agustus telah dicatat dalam buku sebesar biaya untuk listrik, air, telepon 9.390.000, akumulasi penyusutan mesin sebesar 6.400.000, perlengkapan 4.260.000, tenaga kerja tidak langsung sebesar 10.240.000. Nah, untuk biaya overhead pabrik ini itu bisa dilakukan penjurnalan menggunakan dua metode atau dua pilihan cara. Yang pertama adalah ketika biaya per departemennya untuk setiap masanya, berarti setiap periode, contohnya di sini misal Januari, Februari, Maret kayak gitu ya. Nah, setiap masanya itu tidak berbeda jauh, tidak berbeda signifikan, maka bisa digunakan untuk biaya aktualnya. Berarti yang digunakan adalah biaya overhead aktual. Nah, tetapi ketika perusahaan itu per bulannya memiliki biaya overhead yang sangat signifikan perbedaannya, yang setiap bulannya itu berbeda-beda, itu biasanya menggunakan tarif. Jadi overhead yang dibebankan nanti di akhir periode baru dihitung kekurangannya atau kelebihannya dibandingkan dengan biaya aktual. Jadi ada dua metode tergantung apakah BOP untuk masing-masing masa, untuk masing-masing periode itu berbeda signifikan atau enggak. Nah, untuk contoh yang pertama ini, itu dimisalkan adalah perusahaan yang memiliki BOP yang rata-rata per bulannya itu mirip atau serupa. Maka di sini ayat jurnalnya itu langsung ke pengendali overhead pabrik. Kan untuk akun aktual yang terjadi dalam BOP itu masuknya ke akun pengendali overhead pabrik. Maka di sini akun pengendali overhead pabrik itu didebit. Ini kan sebenarnya beban. Nah, beban didebit kan berarti dia bertambah. Nah, yang dikreditkan apa? Biaya-biaya atau beban-beban yang sudah diakui atau yang sudah terjadi. Jadi di sini untuk contoh yang pertama itu adalah ayat jurnal untuk pembebanan BOP secara aktual atau sesuai dengan kondisi realnya, kayak gitu. Bedanya di contoh yang kedua ini, itu dia perusahaan yang memiliki BOP per bulannya itu tidak sama atau katakanlah ada perbedaan yang signifikan. Maka yang digunakan itu adalah menggunakan pembebanan overhead. Jadi dibebankan dulu menggunakan overhead yang dibebankan, kemudian nanti baru ditutup ke pengendali overhead pabrik. Ketika sudah dihitung atau diketahui berapa overhead pabrik yang dibebankan dan berapa aktual overhead yang terjadi. Contohnya di sini PT SC7 itu perakitan radio merek SC7. Kemudian perusahaan membebankan biaya overhead pabrik berdasarkan jam mesin dengan tarif ditentukan di muka. Nah, kalau ada tulisan dengan tarif ditentukan di muka, itu berarti kita menjurnalnya menggunakan pembebanan overhead.
overhead yang dibebankan. Untuk Departemen Perakitan 3.500 per jam mesin dan Departemen Penyelesaian 3.900 per jam mesin. Selama bulan September, jam mesin yang digunakan pada Departemen Perakitan adalah 4.050 jam mesin dan Departemen Penyelesaian adalah 3.700 jam mesin. Berarti untuk Departemen Perakitan yang dibebankan itu sebesar 3.500 dikalikan dengan 4.050 jam mesin. Kemudian untuk Departemen Penyelesaian itu yang dibebankan adalah 3.900 dikalikan dengan 3.700 jam mesin. Sedangkan untuk overhead pabrik yang terjadi sesungguhnya itu ketemunya adalah 30.290.000. Maka dari hasil perkalian itu ketemu untuk Departemen Perakitan yang dibebankan 14.175.000 dan untuk Departemen Penyelesaian yang dibebankan adalah 14.430.000. Berarti di sini kita akui dulu adanya biaya overhead pabrik dibebankan yang di jurnal debitnya adalah barang dalam proses Departemen Perakitan, kemudian barang dalam proses Departemen Penyelesaian, kreditnya biaya overhead pabrik dibebankan. Nah, kemudian tadi kan sudah diketahui di soal bahwa aktual overhead yang terjadi itu sebesar 30.290.000. Maka di sini ada selisih yaitu 1.685.000. Aktualnya lebih tinggi daripada yang dibebankan. Berarti pembebanannya terlalu rendah atau under applied. Karena pembebanan terlalu rendah, berarti biayanya itu dihitung terlalu rendah. Makanya di sini harusnya itu menambah harga pokok penjualan. Karena biaya yang terjadi itu lebih tinggi dan belum diakui sepenuhnya di harga pokok penjualan. Makanya harga pokok penjualannya itu didebit untuk menambah harga pokok penjualan sebesar selisihnya 1.685.000. Kemudian untuk kreditnya itu pengendali overhead pabrik sebesar 1.685.000. Kalau semisal terjadi over applied yang mana biaya overhead pabriknya yang dibebankan itu lebih tinggi dibanding dengan biaya overhead pabrik aktual, berarti kita membuat HPP terlalu tinggi. Makanya nanti untuk ayat jurnalnya ketika terjadi over applied itu akan terbalik. Harga pokok penjualannya yang dikredit untuk mengurangi pengakuan harga pokok penjualan yang sudah dilakukan berdasarkan biaya overhead pabrik dibebankan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke unit ekuivalen? Ada yang bingung atau mau ditanyakan? Aman? Belum ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ibu. Mungkin belum ada, Bu. Oke, sebentar. Oke, kalau kayak gitu saya lanjutkan dulu ke unit ekuivalen. Habis ini materi kita selesai, asal kalian paham terkait konsep dari unit ekuivalen. Jadi sebenarnya unit ekuivalen itu apa? Jadi unit ekuivalen itu, ini kan kita bicara terkait biaya dalam proses, yang mana setiap akhir periode itu sebenarnya bukan berarti produksi itu berhenti untuk melakukan proses produksi, tetapi dia tetap akan melakukan produksi sebagaimana mestinya. Cuma cut atau pemotongan laporannya itu yang harus disesuaikan. Nah, jadi unit ekuivalen itu nggak cuma mengakui adanya produk jadinya. Misal, dari Departemen Pemotongan masuk ke Departemen Penjahitan. Nah, di Departemen Pemotongan misal katakanlah ada 4.000 produk.
yang mana 2000-nya sudah selesai dan siap dikirim atau dilanjutkan ke departemen penjahitan. Nah, yang 2000 sisanya itu kan masih ada di departemen pemotongan. Belum bisa dikirim ke departemen penjahitan. Tetapi 2000 yang sisanya di dalam departemen pemotongan itu bukan berarti semuanya masih berupa bahan baku utuh. Tetapi ada beberapa proses yang dipotongnya tapi belum selesai. Atau mungkin dipotongnya hampir selesai kurang sedikit, tinggal finalisasi pemotongan biar rapi sebelum ke departemen penjahitan. Nah, itu yang harus diakui juga bahwa proses yang kurang sedikit itu berarti nggak sama dengan proses yang bahan baku itu belum benar-benar dilakukan atau bahan baku itu masih utuh belum diapa-apakan kayak gitu. Nah, itu arti dari unit ekuivalen dalam biaya proses ini. Contoh lainnya misal apa ya, meja misalnya yang sudah dipotong kemudian masuk ke departemen perakitan. Itu kan yang benar-benar sudah dipotong, itu bisa langsung dimasukkan ke departemen perakitan. Nah, tetapi bukan berarti di departemen pemotongan, bahan baku yang belum bisa masuk ke departemen perakitan, itu masih berupa bahan baku kayu yang utuh. Misal katakanlah ada yang sebenarnya itu sudah dipotong, tapi belum sampai selesai. Nah, itu juga harus dipertimbangkan bahwa berarti pemotongan yang udah dalam proses tapi belum selesai, itu yang selesainya itu berapa persen, itu harus dipertimbangkan. Itu maksud dari unit ekuivalen. Nah, untuk unit ekuivalen sendiri itu ada dua cara perhitungannya. Yang pertama menggunakan aliran biaya rata-rata tertimbang, yang kedua menggunakan aliran biaya FIFO. Kenapa kita nggak menggunakan LIFO? Kalian di akuntansi dasar pun itu sudah diarahkan bahwa LIFO di standar akuntansi itu sudah tidak berlaku atau sudah tidak digunakan. Nah, sama di akuntansi biaya itu juga hanya menggunakan dua metode yang berlaku, yaitu biaya rata-rata terimbang dan biaya FIFO, first in, first out. Kayak gitu. Nah, kita bicara terlebih dahulu untuk biaya rata-rata tertimbang. Konsepnya mirip dengan yang kalian pelajari di Akdas, bahwa intinya di perusahaan itu tidak melihat mana produk yang masuk lebih dulu, itu berarti logikanya produk itu harusnya kalau masuk lebih dulu, dia akan keluar lebih dulu. Tetapi itu logika kalau ketika kita bicara terkait FIFO. Tapi kalau biaya rata-rata tertimbang kita nggak melihat itu. Yang jelas intinya produk yang keluar itu berapa, yang masih dalam prosesnya belum selesai itu berapa, yang masih utuh itu berapa. Nah, itu yang dimaksud dengan aliran biaya rata-rata tertimbang. Jadi kita tidak memperhatikan mana produk yang lebih dulu masuk, mana yang paling belakang masuk. Karena logikanya kalau di biaya rata-rata tertimbang, meskipun produk itu produk yang lebih dulu masuk, itu sebenarnya kan secara biaya ya, kita bicaranya secara biaya, bukan aliran produknya. Secara biayanya itu hampir sama. Makanya kita di sini intinya itu biaya yang masuk ke departemen sebelumnya itu berapa, di total, kemudian dikurangi dengan biaya yang sudah ditransfer ke departemen selanjutnya. Gitu. Nah, untuk perhitungannya dari biaya rata-rata tertimbang sendiri itu untuk menghitung unit ekuivalen, berarti di sini ada produk selesai. Produk selesai itu berarti yang ditransfer ke departemen selanjutnya, ditambah dengan produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian. Ini nanti saya contohkan langsung aja biar kalian paham maksudnya. Nah, jadi untuk menghitung unit ekuivalen itu kita perlu 4 jenis 4 jenis biaya atau 4 kategori. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah persediaan awal PDP. Misal di bulan Februari di Departemen Pemotongan, ya kan? Berarti di awal Februari itu sebenarnya adalah, maksudnya
persediaan awal di bulan Februari itu adalah persediaan akhir di bulan Januari. Ya kan? Karena produksinya itu berlanjut. Jadi yang di akhir Januari yang menjadi persediaan akhir di akhir Januari itu menjadi persediaan awal di bulan Februari. Maka di sini persediaan awalnya itu berarti adalah produk-produk yang dia itu sudah dalam proses tapi belum selesai. Tapi bukan berarti dia belum sama sekali diproses. Makanya di sini ada tingkat penyelesaiannya. Contohnya ketika bahan bakunya itu sebenarnya udah dipotong 100% itu udah selesai. Tapi dia belum bisa masuk ke departemen selanjutnya karena masih ada 20% biaya konversi yang belum selesai. Jadi yang sudah selesai itu 80%-nya. Kayak gitu. Itu persediaan awal. Kemudian produk masuk proses. Produk masuk proses itu berarti totalnya, total dari persediaan awal dengan produk yang ditambahkan di bulan Februari. Kemudian produk selesai ditransfer itu berarti produk yang sudah ditransfer ke departemen selanjutnya. Kemudian persediaan akhir berarti persediaan akhir Februari itu yang nantinya juga akan menjadi persediaan awal di bulan Maret. Nah, kalau kalian perhatikan, kita itu biasa mengenal input sama dengan output, ya kan? Berarti total inputnya itu harus sama dengan outputnya. Karena di sini kita belum membicarakan terkait adanya produk cacat, produk yang gagal. Nah, itu nanti kita bicara di pertemuan setelah proses costing. Jadi di sini kita ibaratkan ini itu kondisi yang ideal, yang mana input itu sama dengan output. Nah, inputnya itu adalah persediaan awal dan produk masuk proses. Jadi kalau kalian tambahkan 38.200 ditambah 1.000, ketemunya kan 39.200. Nah, itu sama dengan output. Outputnya adalah produk yang sudah ditransfer dan produk yang masih tinggal di dalam departemen. Produk persediaan akhirnya. 38.000 ditambah 1.200, ketemunya 39.200. Maka kunci pertama yang harus kalian ingat ketika nanti kalian mengerjakan soal, itu adalah input sama dengan output. Persediaan awal ditambah produk masuk proses itu sama dengan produk selesai ditransfer plus persediaan akhir PDP. Bisa jadi nanti di dalam soal saya hanya memberikan 3. Saya tidak memberikan misal persediaan akhirnya itu berapa atau produk selesai ditransfernya itu berapa. Karena itu sebenarnya bisa kalian hitung ketika 3 biaya itu kalian ketahui, 1 biaya pasti bisa kalian hitung kayak gitu. Nah, karena kita tidak melihat first in first out atau produk yang jadi itu akan selesai duluan, maka kita tidak memperdulikan berapa tingkat persediaan awal PDP yang selesai. Kita cuma melihat produk yang selesai ditransfer itu berapa. Jadi di sini produk selesainya 38.000 unit untuk bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik. Kenapa kok semuanya 38.000 unit? Karena ketika kita sudah mentransfer barang itu ke departemen selanjutnya, otomatis anggapannya adalah secara bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik itu sudah diproses 100% di departemen yang sebelumnya. Maka di sini, makanya karena sudah diproses 100%, produk tersebut bisa dilanjutkan prosesnya ke departemen selanjutnya. Maka di sini bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabriknya itu semuanya 38.000 unit, sesuai dengan yang ditransfer. Kemudian PDP akhirnya, di sini kan ada tulisan tingkat penyelesaian 80% bahan baku dan 75% biaya konversi. Jadi teman-teman ingat lagi, yang dikatakan biaya konversi itu apa? Biaya konversi itu adalah tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa persediaan akhir PDP barang dalam proses atau produk dalam proses sebesar 1.200 unit itu sebenarnya 80% bahan bakunya sudah selesai, 75% tenaga kerjanya sudah selesai, dan 75%
overhead pabriknya juga sudah selesai. Maka 1.200 dikali 80% bahan baku. Karena sudah selesai, harusnya kita akui juga itu masuk dalam perhitungan unit ekuivalen. Meskipun sebenarnya produk dalam proses akhir ini itu belum bisa ditransfer ke departemen selanjutnya. Karena masih ada sisanya yang belum selesai. Berarti di sini sisanya kan bahan bakunya masih tersisa 20% belum selesai. Tenaga kerjanya 75% belum selesai, dan biaya overhead pabrik 25% belum selesai. Cuma yang kita akui di unit ekuivalen itu adalah yang sudah selesainya. Sama seperti produk selesai, itu kan juga sudah selesai. Persentase yang sudah selesai. Nah, di PDP akhirnya itu juga persentase yang sudah dikerjakan atau yang sudah selesai. Maka di sini dari produk dalam proses 1.200 itu untuk bahan baku dikalikan 80%, kemudian untuk biaya tenaga kerja dikalikan 75%, dan biaya overhead pabrik dikalikan 75%. Maka ketemu unit ekuivalen produksi untuk bahan baku 38.960, biaya tenaga kerja 38.900, dan biaya overhead pabrik 38.900. Kalau kita menggunakan rumus yang di awal saya highlight kuning, itu sebenarnya hasilnya juga sama. Terserah teman-teman lebih mudah menggunakan tabel atau menggunakan rumus. Tapi kalau saya sendiri itu prefer menggunakan tabel, jadi lebih mudah untuk dilihat. Tapi meskipun menggunakan rumus, itu hasilnya juga akan sama. Intinya produk selesai ditambah PDP akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaian. Itu rumus untuk aliran biaya rata-rata tertimbang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait biaya rata-rata tertimbang? Ada yang bingung? Aman? Aman, Ibu. Vivo. Nah, bedanya kalau di Vivo, itu kita harus mengakui bahwa produk selesai itu sebagian berasal dari persediaan awal. Kalau tadi di dalam average, itu kan kita pokok intinya produk selesainya itu berapa, berarti itu yang dikirim gitu kan, yang dikirim ke departemen selanjutnya. Nah, kalau di Vivo itu nggak bisa. Jadi produk selesainya itu berapa, itu ada bagian yang dia itu prosesnya berlanjut dari periode sebelumnya, itu harus kita pertimbangkan terlebih dahulu. Sisanya itu baru diambilkan dari produk yang diproses di periode berjalan. Jadi di sini untuk rumusnya itu ada dua cara. Yang pertama, produk selesai dikurangi persediaan awal PDP, ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian, ditambah PDP awal dikali 100%-nya dikurangi tingkat penyelesaian. Nanti saya kasih contohnya di tabel aja. Atau yang kedua, ini lebih simpel, produk selesai ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian, dikurangi PDP awal dikali tingkat penyelesaian. Terserah teman-teman mau pakai cara yang mana. Nah, kenapa? Jadi logikanya gini, kenapa kok produk selesai dikurangi persediaan awal PDP? Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa di dalam produk selesai yang siap ditransfer ke departemen selanjutnya, itu ada produk yang merupakan lanjutan dari proses periode sebelumnya. Yang tadi saya katakan bahwa di akhir periode, produk di akhir periode itu akan menjadi produk di awal periode dan prosesnya akan dilanjutkan terlebih dahulu kan gitu. Jadi itu diselesaikan dulu, baru nanti diambil lagi bahan baku yang diproses di periode berjalan. Makanya di sini produk selesainya itu dikurangi dengan persediaan awal PDP. Kemudian ditambah dengan PDP akhirnya, PDP akhir tingkat penyelesaian. Tadi kan kita selain mengakui
barang dalam proses yang ditransfer ke departemen selanjutnya, kita juga mengakui adanya PDP akhir yang dia itu sudah diselesaikan di periode berjalan. Makanya di sini ada penambahan PDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Kemudian ditambah dengan PDP awal yang dikalikan dengan 100%-nya dikurangi tingkat penyelesaian, atau PDP awal yang dia itu sisanya yang belum diselesaikan di periode sebelumnya. Jadi tadi kan saya bilang bahwa di persediaan awal itu merupakan lanjutan dari proses periode sebelumnya. Berarti kalau semisal 80%-nya sudah selesai di periode sebelumnya, kita hanya melakukan 20% sisanya di periode berjalan. Makanya di sini dikalikannya dengan 100% dikurangi tingkat penyelesaian. Karena tingkat penyelesaian yang disebutkan di soal itu adalah tingkat penyelesaian di periode sebelumnya. Kayak gitu. Atau cara keduanya itu kita menggunakan produk selesainya berapa, produk selesai yang ditransfer, kemudian ditambah dengan PDP akhir dikali tingkat penyelesaian, ya kan? Karena diselesaikan di periode berjalan, kemudian dikurangi dengan PDP awal dikali dengan tingkat penyelesaian. Kenapa? Karena PDP awal dikali tingkat penyelesaian itu diselesaikan di periode sebelumnya. Jadi karena dikurangi, otomatis kita mengakui sebanyak sisanya aja, kayak gitu. Yang itu dikerjakan di periode berjalan. Ini contohnya, ketika menggunakan biaya FIFO, kita misalkan sama soalnya, PDP awalnya 1000 unit, kemudian produk masuk prosesnya 38.200, maka ketemu produk selesai ditransfer 38.000 dan persediaan akhirnya 1.200 unit. Tingkat penyelesaian untuk PDP awal itu 100% bahan baku dan 80% biaya konversi. Karena tingkat penyelesaian ini berarti kita bicara tingkat penyelesaian yang sudah terjadi di periode sebelumnya, berarti di persediaan awal yang kurang cuma 20% biaya konversi. Yang bahan bakunya sudah tidak ada kekurangan. Maka di sini untuk contoh yang pertama menggunakan cara atau rumus pertama, tadi kan bahan bakunya sudah selesai di periode sebelumnya, maka kita cuma mengakui 20%-nya untuk biaya konversi, yaitu tenaga kerja dan overhead, ketemu 200 unit, 200 unit. Nah, di soal itu kan diketahui produk selesai ditransfernya itu 38.000. Nah, dari 38.000 ini itu sebenarnya 1.000 unitnya itu diperoleh dari persediaan awal yang sudah selesai. Berarti totalnya yang diproses di periode berjalan itu cuma 37.000. Maka di sini dimulai dan diselesaikan di periode berjalan itu adalah 37.000 unit untuk masing-masing bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Kemudian PDP akhirnya, karena PDP akhir itu berarti yang diselesaikan di periode sekarang, kita gunakan tingkat penyelesaiannya 80% bahan baku dan 75% biaya konversi. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau tingkat penyelesaian itu kan periode berjalan. Tapi kalau kita bicara persediaan awal, itu berarti kan tingkat penyelesaiannya itu ya sudah dilakukan di periode sebelumnya. Maka yang dilakukan di periode sekarang itu kan sisanya aja. Nah, tapi kalau persediaan akhir itu kan berarti dia itu yang dilakukan di periode sekarang. Di periode selanjutnya berarti itu menjadi persediaan awal kayak gitu loh. Makanya untuk perhitungannya yang persediaan awal itu kalau misal kalian jumlahkan hanya di bagian sisanya yang dikerjakan di bulan atau periode berjalan. Kalau dengan persediaan akhir, karena kita periode berjalannya menyelesaikan sesuai dengan tingkat penyelesaian, makanya di sini tingkat penyelesaiannya itu langsung dimasukkan sesuai dengan soal. Jadi ketemunya untuk PDP akhirnya 80% bahan baku selesai, 75% biaya konversi selesai. Unit ekuivalen produksi ketemu 37.960 unit untuk bahan baku, tenaga kerja 38.100 unit, dan biaya overhead 38.100 unit. Intinya di sini untuk periode berjalan, unit yang diselesaikan itu adalah 37.000 unit ditambah dengan
sisa dari PDP awal 200 unit untuk konversi, kemudian ditambah dengan tingkat penyelesaian dari periode akhir. Kemudian cara kedua itu adalah kita langsung kurangkan dengan tingkat penyelesaian PDP awal. Jadi produk selesainya itu kan tadi 38.000 unit. 38.000 unit itu tidak bisa kita langsung akui semuanya, karena dari 38.000 unit itu 1.000 unitnya ada yang dia itu sebenarnya sudah dikerjakan di periode sebelumnya. Makanya 38.000 unit itu harus dikurangi dengan PDP awalnya sesuai dengan tingkat penyelesaian. Karena sebenarnya ini total yang di bawah yang jadi pengurang itu sudah diselesaikan di periode sebelumnya. Jadi nggak fair kalau misal diakui di periode berjalan. Kemudian selain itu, selain yang ditransfer, kita juga mengakui adanya PDP yang kita sudah selesaikan di periode berjalan. Makanya di sini PDP akhirnya itu ditambah. Maka unit ekuivalennya itu pasti sama. Kalian menggunakan cara rumus pertama dengan cara rumus kedua itu totalnya sama. Untuk bahan bakunya 37.960 dan biaya konversinya masing-masing adalah 38.100 unit. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Materi kita sudah selesai? Nggak ada, Ibu. Apa? Nggak ada? Aman? Iya, aman-aman, Ibu. Oke. Nanti selanjutnya akan saya setting di ilmu. Silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu sampai jam 15.00. Harusnya itu mudah karena cuma sampai perhitungan unit ekuivalen. Untuk biaya per unitnya itu akan kita hitung di pekan depan. Jadi nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan di ilmu maksimal jam 15.00. Untuk hard copy-nya kalian bawa ketika kita kelas minggu depan, gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya absen dulu. Bentar. Saya mulai dari kelas C dulu. Nabila Rahmadita, ada? Hadir, Ibu. Amelina Eka, Hadir, Ibu. Keisha Novalidia, Hadir, Ibu. Akila Olivia, Hadir, Ibu. Mirama Samsi,